Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa shallim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesucian, tidak ada keagungan, tidak ada kebesaran dan tidak ada pengampunan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Sehingga pada kesempatan Jumat singkat kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita. Semoga dulunya kita di tempat yang mulia ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan di akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan Jumat singkat kali ini dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr mengangkat satu tema tentang ujian, cobaan dan musibah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa kita hidup, lahir dan ada di muka bumi ini bukan atas kehendak diri kita. Kalau kita lahir, hidup dan ada di muka bumi ini atas kehendak diri kita, tentu gak ada yang mau sakit, gak ada yang mau galau, gak ada yang mau kebanjiran, gak ada yang mau kelilit hutang. Seluruhnya ingin sempurna. Nah, karena kita lahir dan hidup ada di muka bumi atas kehendak Allah, maka seluruhnya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mau menghayati, merenungi akan ketetapan sunnah Allah, tentu dia akan mengetahui bahwasanya ujian, cobaan, musibah itu merupakan sunnatullah yang bersifat qadariyah, kauniyah, kadar ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya, hambanya di alam jagat raya ini, khusus kepada kita orang-orang yang saleh. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyiris sabirin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, akan kuuji kepada setiap hambaku, makhlukku, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar,
tentu mereka akan mendapatkan keberuntungan. Apabila datang kepadamu satu ujian, cobaan, musibah, maka katakanlah, mereka datang dariku, maka mereka pun akan kembali kepadaku. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, sungguh aneh jika ada orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang saleh sekalipun tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan ujian, cobaan, musibah itu adalah ukuran kadar keimanan seseorang. Sahabat baginda Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Sa'ad bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat mendapatkan ujian cobaan di muka bumi ini?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, orang-orang yang paling berat mendapatkan ujian, cobaan, dan musibah itu adalah golongan para anbiya, para nabi, para rasul. Selanjutnya adalah golongan di atasnya, di atasnya, di atasnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya." Ujian cobaan itu Allah turunkan, Allah berikan kepada setiap hambanya disesuaikan dengan kadar keimanannya. Apabila imannya kuat, maka ujiannya pun semakin berat. Apabila iman seseorang itu rendah, maka ujian dan cobaannya pun diberikan sesuai dengan kadar keimanannya. Setiap hamba Allah, makhluk yang hidup di muka bumi ini, Allah berikan ujian, cobaan, musibah sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki dosa sekecil pun. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jika saat ini kita sedang galau, jika saat ini kita sedang dirundung masalah, jika saat ini kita sedang dirundung rasa sakit yang mendalam, itu bentuk ujian, cobaan, kasih sayang Allah kepada kita, dan kita akan diangkat derajat dan kemuliaan kita. Diriwayatkan oleh hadis qudsi muttafaqun alaih bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a izamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qaumun ibtalahum, wa in kana ridha fa innahu ridha, wa in kana syahida fa innahu sukhta." Sesungguhnya limpahan nilai pahala seseorang itu dilihat dari ujian dan cobaannya. Bila ujian, cobaan, dan musibahnya semakin besar, maka nilai pahalanya pun semakin besar. Apabila dia ikhlas dan ridha terhadap ketetapan ujian, cobaan, dan musibah yang dihadapinya, maka Allah akan ridha terhadapnya. Apabila dia tidak ikhlas dan tidak ridha terhadap ketetapan Allah tersebut, maka Allah pun tidak akan ridha terhadapnya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi lainnya bahwasanya apabila ujian, cobaan, dan musibah itu sampai merenggut nyawa seseorang, itu pun tanda kebaikan terhadap orang tersebut dan keluarga tersebut. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah percepat kematian hidupnya di muka bumi ini. Dan apabila Allah tidak menyukai seseorang, maka Allah hambat kematian baginya, sehingga dosa dan dosanya terus menumpuk sampai ia mendapatkan hisab nanti di hari kiamat. Hatta kita tertusuk jarum, tertusuk duri, itu pun bagian Allah sedang menghapus semua noda-noda dan dosa yang ada pada diri kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran yang 30 juz 6.666 ayat, 114 surah, ada seorang awliya Allah, Nabi Allah yang terkenal dan diabadikan namanya dalam Al-Quran, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dikenal dalam sejarah Nabi yang memiliki kekayaan luar biasa, bahkan kekayaannya sepertiga dunia ini, dan memiliki putra-putri yang saleh dan salehah, dan memiliki istri yang cantik bernama Siti Rahmah. Suatu ketika iblis setan Dajjal alaihi salam enggak ridho melihat Nabi Ayub yang memiliki kekayaan luar biasa, putra-putri yang saleh dan sukses, juga memiliki istri yang cantik. Dia mohon izin kepada Allah, "Ya Allah,
izinkan aku ingin menggoda hambamu yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Hai iblis, apabila kau mampu menundukkan hambaku yang satu ini, maka kau termasuk orang yang sukses. Baik, wahai Allah. Iblis turun ke bumi, diganggu Nabi Ayub alaihissalam, seluruh usahanya, perniagaannya ludes. Nabi Ayub masih tetap istiqomah sujud di hadapan Allah. Tidak cukup sampai di situ, putra dan putrinya yang sudah sukses dan soleh-soleh mati, meninggal dunia. Nabi Ayub tetap masih istiqomah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Diberikan ujian kembali Nabi Ayub, diberikan penyakit yang sangat memalukan. Sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki membusuk sehingga dilalarin, dibelatungin, dijauhi oleh kaumnya, dijauhin oleh umatnya. Ketika akan sholat itu belatung-belatung ditaruh di piring. Ini istrinya Siti Rahmah pun sampai meninggalkannya. Tak tega, setahun kemudian dia datang menemui suaminya. Wahai suamiku Nabi Ayub alaihissalam, bukankah kau seorang Nabiullah? Bukankah kau seorang waliullah? Doamu tak terhijab antara langit dan bumi. Bisa saja kau meminta doa kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan, kekayaanmu dan putra-putrimu dikembalikan oleh Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku tercinta, memang benar aku seorang Nabiullah, memang benar aku seorang waliullah. Allah telah memberikan aku hidup selama 70 tahun dengan kekayaan yang begitu melimpah dititipkan kepada aku. Aku sudah merasakan kekayaan dunia dengan segala isinya. Sekarang aku sedang menikmati cintaku kepada Allah berupa ujian, cobaan, musibah, dan aku menikmati ujian ini. Mendengar jawaban Nabi Ayub tersebut, Siti Rahmah memeluk istri, memeluk suami tercintanya Nabi Ayub alaihissalam, lalu menjalani kehidupan dengan mengurus suaminya yang sedang sakit. Tak lama kemudian Allah pun mengijabah doanya, dikembalikan tubuhnya yang dulu kekar dan gagah perkasa menjadi sembuh. Harta perniagaan yang dulu hilang dikembalikan. Putra-putrinya yang dulu meninggal pun digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila saat ini ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi, jadikan itu bagian bentuk kasih sayangnya Allah untuk mengukur sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah semua datang dari al-fakir pribadi. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.